warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pendidikan sebagai Sistem. Sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Subada, samping saya Muhammad Nazmi, dan ada kita yang tidak hadir pada suatu halangan. Langsung saja saya mulai. Pengertian suatu sistem. Secara umum, suatu sistem adalah suatu kesatuan baik objek nyata ataupun abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling bergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga yang berpendapat bahwa definisi sistem merupakan suatu paduan yang terdiri dari beberapa unsur atau elemen yang dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi atau energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Secara etimologi, sistem berasal dari kata Yunani, yaitu sistem yang artinya sehimpunan atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Kata sistem sering dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara alamiah maupun budidaya manusia sehingga menjadi satu kesatuan bulat dan terpadu, misalnya sistem kata surya. Yang kedua, terdapat alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan dan khusus memberikan andil terhadap fungsi tubuh yang rumit dan viral, misalnya sistem saraf dan lain-lain. Yang ketiga, merujuk kepada sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisir sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis, misalnya sistem pemerintahan demokrasi dan seterusnya. Terus pengertian sistem menurut Jerry Fitzgerald, yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja daripada prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar dapat menjalankan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Andri Kristanto, pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja prosedur yang saling berkaitan, berkumpul bersama untuk dapat melakukan aktivitas atau menyelesaikan suatu kerja tertentu. Selanjutnya, sistem nasional merupakan sistem yang mempengaruhi pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi tempat berlangsungnya administrasi dan manajemen pendidikan tumbuh menjadi besar yang kemudian permasalahannya akan menjadi kompleks dan suatu sistem pendidikan nasional. Memperjelas kompleksitas pendidikan tersebut digunakan pendekatan sistem, yaitu penekanan keseluruhan dan keutuhan pemikiran terhadap bagian dan elemen sebagai subsistem dan interaksi antar elemen. Sistem sebagai suatu keseluruhan yang hidup dan sengaja dirancang dengan komponen yang berkaitan dengan perkiraan untuk berfungsinya secara terpadu demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari sistem. Yang pertama, objek. Objek di sini adalah di dalam sistem terdapat sekumpulan objek dalam bentuk elemen, bagian atau variabel. Yang kedua, ada atribut, yaitu sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan satu sistem dan objeknya. Yang ketiga, ada lingkungan, yaitu tempat atau wilayah di mana sistem berada. Yang keempat, itu hubungan internal, yaitu setiap elemen saling terikat menjadi satu kesatuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan elemen pembentuk sistem. Elemen pembentuk sistem ini ada 7. Yang pertama, tujuan, yaitu sistem dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Elemen yang kedua,
adalah masukan. Semua yang masuk ke dalam sistem akan diproses, baik itu objek fisik maupun non fisik. Ketiga adalah proses, yaitu transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih memiliki nilai, misalnya produk atau informasi. Namun juga bisa dapat berupa hal yang tak berguna, misalnya limbah. Yang keempat, keluaran. Ini adalah hasil dari pemrosesan di mana wujudnya bisa dalam bentuk informasi, saran, cetakan laporan, produk, dan lain-lain. Yang kelima, batas, yaitu sesuatu yang memisahkan antara sistem dan daerah di luar sistem. Dalam hal ini, batas akan menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan hal-hal lainnya. Yang keenam, pengendalian dan umpan balik, yaitu mekanismenya dapat dilakukan dengan memakai feedback terhadap keluaran untuk mengendalikan masukan maupun proses. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh pada sistem, baik menguntungkan maupun merugikan. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pendidikan. Yang pertama, kerangka dan tujuan, mempunyai kerangka, tujuan dan materi kurikulum. Yang ketiga, memiliki fasilitas administrasi. Yang keempat, memiliki sistem administrasi. Yang kelima, memiliki sistem penyampaian. Yang keenam, memiliki tenaga pengajar yang berkualitas. Dan yang terakhir, memiliki sistem evaluasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.